aku rangi riolo siwattunna tina panakambanne tina kubayangkan yang kanada kami ni kampung. Dari rapi minne allua syukur sekali mi anne ancini ki anne kampunga dan riniata munne nasari peningkatan karena Allah Subhanahu wa taala. Nanasin tomin jumae bangsa luar ka pantaran kampung akhirnya poe jangan ku bangsa luar batumae pasabaking jo anak kemana kanta wandento kuru sumanga wandento. Yang sebelah mana? Jadi kawasan Rambang-Rambang ini luasannya itu 400 hektar dari 43.750 hektar secara keseluruhan. Dan ini konon kabarnya merupakan kawasan terpanjang kedua di dunia setelah Cina. Mata pencaharian daripada masyarakat Dusun Rambang-Rambang yaitu sebagian pekerjaannya itu petani, kemudian sebagian juga mencari tai sarang yang sering dipergunakan untuk pupuk di persawahan maupun di empang. Potensi yang sangat besar yang bisa kita kembangkan terutama terkait mengenai situs-situs yang ada di pegunungan termasuk di Gunung Bulu Saraung. Pada saat itu ada kebijakan dari pemerintah akan diadakan penambangan yang lebih khusus di Pegunungan Kars, luasnya itu kurang lebih 400 hektar. Bang Iwan Dento pada waktu itu karena merupakan dia pemuda aktivis lingkungan hidup akan mempertanyakan kenapa bisa ditambang padahal ini Gunung Bulu Saraung merupakan ikon daripada Desa Salendrang. Minta dulu permisi, ada tamu saya mau jemput ya. Hati-hati. Ya, di kenku ya. Ya. Halo. Di kenku. Saya pelaku tamban dulu di tahun 2013. Saya mendapatkan izin tambang ini di kawasan Rambang-Rambang dijadikan PT Marmar, tapi ada Iwan Dento melarang dijadikan tambang. Seandainya jadi ditambang, maka merusak alam lingkungan di daerah Rambang-Rambang, Taman Batu, Kampung Laku. Syukur alhamdulillah tidak dijadikan tambang marmar di kampung Rambang-Rambang ini. Saya berterima kasih sama Pak Iwan Dento karena ini alang ini tidak dijadikan tambang, dinikmati anak cucu kita selama ini dijadikan wisata Rambang-Rambang dan Taman Batu Kampung Laku.
So this place used to be under the water. Um, Millions of years ago, it was under the sea level, but all the chicken upland. Ya, Yes, was surveyed. Ada tamu Pak. ada. Ini kita ini. Jadi diambil betul. Ya, Dipendam. iya. Untuk ini seandainya jadi ditambang Pak Iwa, maka di mana kita mendapatkan area batu ini, jadi kudu semangat Nuna untuk tidak menjadi ditambang. Mudah-mudahan kita hidup selama-lamanya. Amin ya Rabbana ya. Enggak rong boyen anak Pak. Siap. Kita ketahui bersama bahwa nama Rambang-Rambang ini sekarang menjadi viral, menjadi kunjungan pariwisata baik mancanegara maupun lokal. Namun perlu kita ketahui bahwa ada torehan peristiwa sebelum kita melihat apa yang kita bisa saksikan pada saat ini. Rambang-rambang yang sekarang diakui oleh dunia menjadi bagian dari UNESCO Geopark melalui sebuah proses yang panjang. Terjadi konflik-konflik kepentingan dan kalau tidak salah di tahun 2017 sampai dengan 2019 perseteruan itu sangat seru. Yang berseteru bukan apa, tetapi konsep. Tujuan sama namun konsep yang berbeda. Muncullah sebuah tokoh pemuda yang pada saat itu memperjuangkan apa yang kita nikmati sekarang itu, yaitu Rambang-Rambang. Kebetulan pada saat itu saya selaku camat di Kecamatan Bontoa yang merupakan wilayah termasuk wilayah Rambang-Rambang ini. Pada tahun 2016 kalau tidak salah sampai 2017, Rambang-Rambang itu tidak terkenal seperti saat ini. Saya selaku camat pada tahun 2007 sampai 2009 kejadiannya itu, Rambang-Rambang ini tidak seperti yang kita lihat sekarang. Kita jarang melihat wisatawan apalagi mancanegara yang menuju ke tempat ini. Akses pun sangat terbatas. Jalanan masuk hanya seperti setapak. Kemudian kita tidak punya niat untuk berkunjung ke tempat ini. Pada saat itu kondisi perekonomian Kabupaten Maros melakukan usaha-usaha peningkatan pendapatan asli daerah. Salah satu kontribusi terbesar pada saat itu adalah sektor pertambangan, khususnya sektor pertambangan batuan, dalam hal ini marmer. Pada saat itu permintaan bahan baku marmer sangat tinggi, sehingga dari realisasi PAD kita banyak yang disuplai dari PAD dari sektor pertambangan khususnya marmer. Maka pada saat itu ada beberapa investor yang melirik lokasi Rambang-Rambang ini sebagai satu lokasi yang dapat dijadikan sebagai lokasi dikembangkan untuk pertambangan melalui eksplorasi dan eksploitasi. Salah satunya adalah gunung yang ada di belakang kita ini, namanya Buluk Baraka. Namun di saat gencar-gencarnya pemerintah untuk meningkatkan PAD pada saat itu, yang bertujuan untuk percepatan peningkatan perekonomian masyarakat, pengembangan daerah dan wilayah, ada sosok pemuda yang kemudian tampil menjadi barikade terhadap rencana pertambangan di Rambang-Rambang. Inilah awal mula konflik, awal mula perseteruan gagasan. Jadi kami sampaikan dan kami pertegas bahwa pertambangan itu halal, bukan haram. Bahwa sektor pertambangan itu adalah sektor yang diizinkan dengan harapan bahwa sektor pertambangan ini dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Maros. Kemudian Iwan ini, saudara Iwan yang dikenal dengan Iwan Dento, yang juga adalah warga asli Salendrang,
hadir dengan nilai-nilai dan value lokal, menganggap bahwa ada cara lain untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal, bukan dengan eksplorasi dan eksploitasi, tetapi sebuah langkah ekstrim yang sangat bertentangan dengan pertambangan, yaitu melalui konservasi dan perlindungan terhadap sumber daya alam. Disinilah konflik dan perseteruan gagasan. Jadi saya menganggapnya ini adalah konflik bagaimana melihat masa depan. Dan masa depan itu kelihatan sekarang dan dulu kita tidak bisa lihat. Sekarang kita sudah melihatnya kondisinya bahwa alam kita tetap terjaga. Kemudian peningkatan ekonomi juga tetap berjalan. Apa yang dilakukan pada saat itu? Banyak hal. Banyak hal yang dilakukan pendekatan ke Saudara Iwan melalui negosiasi yang panjang, melalui penawaran-penawaran yang panjang. Tetapi integritas, sekali lagi integritas beliau untuk tetap mempertahankan nilai-nilai keragaman sumber daya alam yang menjadi rujukan nilai value dari masyarakat di Ramang-Ramang ini, itu yang dipegang teguh oleh beliau. Sehingga perjuangan Saudara Iwan ini tidak pernah kendor untuk dijadikan lokasi perlindungan terhadap warisan dunia. Ini termasuk warisan dunia yang sekarang kita rasakan yang mendapatkan penghargaan dunia dari Geopark. Untuk itu sekali lagi saya hanya merekam sebuah pengalaman bahwa tidak selamanya peningkatan perekonomian itu harus ditempuh dengan cara mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam, tetapi dapat dilakukan dengan konservasi dan perlindungan. Tidak ada yang salah dalam hal ini. Yang ada adalah ketepatan dalam menentukan masa depan. Hari ini kita masih bisa melihat hijaunya gunung, beberapa ekosistem yang terpelihara, kemudian keanekaragaman hayati yang terus terjaga. Ini salah satu dari perjuangan saudara kita Iwan Dento yang juga mendapatkan anugerah Piala Kalpataru. Kami pemerintah dan saya pribadi mengucapkan terima kasih atas perjuangan saudara Iwan yang tetap mempertahankan integritas yang saat ini sangat mahal untuk dimiliki oleh seseorang. Alhamdulillah. Iya. Jadi rekannya, selamanya wisata jadi bantuan pemerintah ya. Ini yang penting nih para kanda tahu tuh. Wah, iya. Buat kayak gitu man? Teri dengin cas, rupar ke sapi. Oh iya. Bah, Iya. Salamat na kayo. Ya udah le. Oh ya ya ya. Saya warga asli Ramang-Ramang yang pernah merasakan bagaimana kondisi di kawasan ini. Ramang-Ramang ini sebelum dilirik oleh banyak pihak, banyak masyarakat yang bermasalah dengan pendapatannya, sehingga berdampak pada anak-anak generasi kita. Banyak hanya selesai sekolah SD, lalu dia ingin lanjut tetapi dengan pertimbangan biaya, sehingga dia tidak lanjut lagi. Padahal di sini banyak anak-anak yang berprestasi. Nah, bukan hanya berdampak pada anak-anak, tetapi banyak orang tua yang menjual lokasinya karena adanya izin tambang yang didengar. Ada wacana bahwa ada tambang yang masuk di Ramang-Ramang. Nah, dia sudah pergi merantau untuk mencari kehidupan. Setelah masuk izin tambang tersebut, nah, ada seorang Iwan Dento yang giat mempertahankan bagaimana kawasan ini tidak diganggu. Ya. Karena kenapa? Bahwa Kars itu menurut
Iwan Dento itu adalah salah satu tempat penampungan air yang terbesar. Iwan Dento ini adalah dia memperjuangkan bagaimana masyarakat di sini bisa mendapatkan perekonomian, bisa lebih baik ekonominya dari sebelum-sebelumnya. Sehingga Iwan Dento mempertahankan, sehingga pertahanan ini bisa diterima, direalisasi. Alhamdulillah, keberkahan Iwan Dento ini, di Ramang-Ramang ini tidak jadi menambang. Saya, masyarakat di sini, berterima kasih kepada Daeng Iwan Dento atas perjuangannya lah, hingga saat ini kita masih dapat menikmati keindahan alam, bahkan anak cucu kita dan generasi pelanjut. Itu adalah suatu kesyukuran, suatu kebanggaan yang punya saudara seperti Iwan Dento yang telah memperjuangkan kars atau kawasan yang ada di Ramang-Ramang ini. Semoga ada Iwan Dento lainnya yang menjadi penerus. Kuru Sumanga. Mau supaya kambing ki? Tabung mi, saya sampai di rumah. Mau lagi nasa. Ngajar. Iya, hari ini kelas mengaji. Bapak. Saya salah satu pengajar di rumah belajar anak sungai yang kebetulan didirikan oleh Kak Iwan Dento. Awal mula rumah belajar ini didirikan atas inisiatif Kak Iwan yang ingin memberikan ruang terhadap teman-teman yang berkecimpung di kegiatan pariwisata seperti di Travel Joloro, guide, dan pelaku homestay. Rumah belajar yang awal pertama dibuat adalah kelas belajar bahasa Inggris dewasa. Berlanjut ke kelas belajar bahasa Inggris untuk yang anak-anak. Volunteer-volunteer yang ingin mengajar, dari sini kelas kami berkembang menjadi 3 kelas, itu kelas bahasa Inggris, kelas mengaji, dan kelas bahasa lontara. Kelas mengaji, kebetulan saya juga mengajar di sana. Anak-anak di sana sudah ada beberapa yang wisuda dan sekarang jumlahnya terhitung 20. Kami dan Kak Iwan melakukan ini semua untuk memberikan bekal buat anak-anak nantinya agar mampu menghadapi perkembangan pariwisata yang makin besar dan bermanfaat buat orang-orang di sekitarnya, terutama lebih menjaga alam seperti yang kami lakukan bersama-sama Kak Iwan. Mana ya? Gambar kan? Ya, ada gambar perahu. Mana? Ikan. Hah? Itu ikan. Gambar apa? Gambar perahu ikan. Coba cari yang telapak tangan mana? Nah, jangan disentuh nah. Nanti kalau ada teman tak kesini atau ada orang dibawa ke sini kasih tahu bilang tidak boleh disentuh. Iya. Nanti cepat hilang. Sama tidak boleh bawa cat, spidol apa semua nah. Iya. Kalau pokoknya kalau ada teman tak ada mau hapus-hapus ki, larang ki, tidak boleh bilang ini tua sekali mi ini, tuh lebih tua dari nenek-nenek tak. Nah, ini disimpan untuk kita supaya dipelajari. Ya, ini jadi pengetahuan, ini jadi identitas tak nah, yang sampai dikasih nah, itu, oke? Oke. Makan. Adik mau makan? Makan. Ibu enggak makan? Ih, ibu harus banyak makan. Ibu berapa bulan? 7 bulan. Adik mau adik cowok cewek? Hah? Cowok. Cewek. Cewek. Oh, cewek. 15 tahun yang lalu orang-orang menertawakan saya karena saya berbeda.
orang-orang mungkin menganggap saya pembangkang, ya mungkin juga pembelok atau pemberontak atau apapun. Orang-orang melihat saya sebagai seseorang yang suka berbeda dari kebanyakan hal yang ada di sekitar kita. Bahkan 15 tahun yang lalu orang-orang itu melihat saya seperti pisang yang bonyok. Mereka tidak pernah tahu apa sebenarnya yang saya pikirkan dari hasil interaksi saya dengan lingkungan saya, dengan kawasan Kars yang ada di Rama-Rama. Dan hari ini, kawasan ini diakui menjadi bagian dari UNESCO Global Gepar. Dan semua orang bergembira, bereforia soal pengakuan itu. Tetapi satu-satunya kegembiraan yang mereka tidak punya adalah bahwa kegilaan-kegilaan saya, pemberontakan-pemberontakan saya 15 tahun yang lalu, mereka akui secara berjamaah. Dan hari ini, apa yang saya lakukan 15 tahun yang lalu, oleh negara diakui sebagai bagian penting dari upaya penyelamatan kawasan Kars yang ada di Rama-Rama. Cara pandang yang berbeda yang kemudian mendapat pengakuan oleh negara, melihat kawasan Kars sebagai ruang hidup, melihat kawasan Kars sebagai identitas, tidak melihat kawasan Kars sebagai sebuah komoditi. Tetapi bagi saya tidak berakhir di penghargaan itu. Penghargaan ini menjadi beban sebenarnya untuk membuktikan bahwa konsistensi tidak dibangun berdasarkan apresiasi dan penghargaan apapun. Saya bahkan mencintai negara ini melebihi negara mencintai saya. Indonesia adalah rumah untuk kita pulang. Ini adalah tanah kita. Kita rawat sama-sama. Kita jaga Kars. Kita jaga kehidupan. Kita rawat identitas. Panjang umur perjuangan.